Selamat datang di channel Satu Senenan. Untuk video ini saya akan berbagi soal latihan untuk kelas 2 tema 7 subtema 1 dan 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke latihan soal tema 7 subtema 1 dan 2 kelas 2 SD tahun pelajaran 2019-2020. Kita ke PPKN. Nomor 1. Hidup bersama keluarga di rumah harus saling titik-titik. A. Membenci. B. Menyayangi. C. Bertengkar. Jawabannya adalah B. Menyayangi. Nomor 2. Anggota keluarga Wulan memiliki kegemaran yang berbeda. Sikap mereka sebaiknya titik-titik. A. Saling menyayangi. B. Saling menjauhi. C. Saling membenci. Jawabannya adalah A. Saling menyayangi. 3. Contoh perilaku hidup rukun di rumah adalah titik-titik. A. Membantu ibu memasak. B. Bertengkar dengan adik. C. Menonton TV. Jawabannya adalah A. Membantu ibu memasak. Nomor 4. Sikap yang tepat terhadap teman yang berbeda agama adalah titik-titik. A. Menjauhinya agar tidak terpengaruh. B. Menghargainya jika ada teman yang melihat. C. Menghormatinya saat dia melakukan ibadah. Jawabannya adalah C. Nomor 5. Rani di sekolah punya banyak teman. Teman-temannya berasal dari berbagai daerah. Walau berasal dari daerah berbeda, Rani dan teman-teman tetap harus titik-titik. A. Bertengkar. B. Rukun. C. Berpisah. Jawabannya adalah B. Rukun. 6. Berikut ini adalah jenis-jenis keberagaman karakteristik individu yang ada di sekolah kecuali titik-titik. Ingat ya, kecuali A. Tata tertib. B. Agama. C. Jenis kelamin. Jawabannya adalah A. Tata tertib. 7. Perbedaan di dalam kelas akan membuat suasana pertemanan semakin titik-titik. A. Seru. B. Membosankan. C. Tidak aman. Jawabannya adalah A. Seru. Sekarang ke bahasa Indonesia. 1. Suatu cerita yang disampaikan secara lisan dan turun-temurun disebut titik-titik. A. Kisah. B. Dongeng. C. Sejarah. Jawabannya adalah B. Dongeng. Nomor 2. Dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang seolah-olah bisa berbicara seperti manusia disebut titik-titik. A. Fabel. B. Dongeng. C. Legenda. Jawabannya adalah A. Fabel. 3. Hewan yang terkenal cerdik di dalam dongeng adalah titik-titik. A. Monyet. B. Kancil. C. Kerbau. Jawabannya adalah B. Kancil. Nomor 4. Kata sapaan digunakan untuk titik-titik. A. Memerintah seseorang. B. Menjuluki seseorang. C.
C. Menegur atau menyapa seseorang. Jawabannya adalah C. Menegur atau menyapa seseorang. 5. Berikut ini yang merupakan kalimat sapaan adalah titik-titik. A. Beruang berjalan menyusuri hutan. B. Hai beruang, kau sedang apa? C. Rubah mencari makan di pinggir sungai. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Selamat pagi Kiki, sapa matahari. Kata sapaan yang terdapat dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A. Selamat. B. Pagi. C. Kiki. Jawabannya adalah C. Kiki. 7. Kata sapaan biasanya digunakan saat titik-titik. A. Berbicara langsung. B. Menceritakan seseorang. C. Membicarakan seseorang. Jawabannya adalah A. Berbicara langsung. Sekarang kita ke matematika. Nomor 1. Lambang bilangan 1/2 dibaca titik-titik. A. Setengah. B. Sepertiga. C. Seperempat. Jawabannya adalah A. Setengah. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar. Bagian yang diakhir dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. A. Setengah. B. 1/3. C. 1/4. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti yang diakhir adalah C. 1/4. 3. Kila menggunting kertas menjadi 3 bagian sama besar. Maka masing-masing bagian bernilai titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 3/3. Jawabannya adalah C. 3/3. Nomor 4. Andika memelihara 1 burung kenari jantan dan 1 burung kenari betina pada 1 sangkar. Banyak burung kenari jantan dapat dinyatakan sebagai pecahan titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Yang dipelihara itu 1 kenari jantan dan 1 kenari betina. Jadi jawabannya A. 1/2. 5. Pada hari Senin yang mendapat tugas membersihkan kelas adalah Anissa, Ratna, dan Anton. Anton adalah laki-laki sendiri pada tugas piket itu. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, maka Anton bernilai titik-titik dari semua yang piket. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawabannya adalah B. 1/3. 6. Siswa kelas 2 di SD Bunga Bangsa ada 20 anak. Terdiri 10 anak perempuan dan 10 anak laki-laki. Jadi jumlah anak perempuan di kelas 2 adalah titik-titik bagian. A. 1/2. B. Sekarang ke SBDB. Nomor 1. Gambar yang bersifat khayalan disebut gambar titik-titik. A. Imajinatif. B. Nyata. C. Sketsa. Jawabannya adalah A. Imajinatif. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk karya seni 2 dimensi adalah titik-titik.
A. Lukisan, B. Topeng, C. Patung. Jawabannya adalah A. Lukisan. 3. Bunyi yang teratur dan berulang disebut titik-titik. A. Tangga nada, B. birama, C. dinamika. Jawabannya adalah B. birama. Nomor 4. Kita bisa membuat irama dengan cara titik-titik. A. Tepuk tangan, B. Mengangkat tangan, C. Bersalaman tangan. Jawabannya A. Tepuk tangan. 5. Tari Kijang merupakan tarian yang berasal dari daerah titik-titik. A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Jawa Barat. Jawabannya adalah C. Jawa Barat. 6. Gerakan tari melompat dapat dilakukan dengan meniru gerak hewan titik-titik yang melompat. A. Kupu-kupu, B. Kelinci, C. Angsa. Jawabannya adalah B. Kelinci. 7. Bahan untuk membuat gerabah adalah titik-titik. A. Pasir pantai, B. Karang laut, C. Tanah liat. Jawabannya adalah C. Tanah liat. Sekarang kita ke PJOK. Nomor 1. Gerak lokomotor artinya titik-titik. A. Gerak berpindah tempat, B. Gerak jalan di tempat, C. Gerak lari di tempat. Jawabannya A. Gerak berpindah tempat. Nomor 2. Gerakan berlari di dalam air dapat menguatkan otot titik-titik. A. Tangan, B. Kaki, C. Leher. Yang untuk berlari itu apa? Jawabannya adalah B. Kaki. 3. Gerakan berjalan di air terdapat dalam permainan titik-titik. A. Sepak bola, B. Tenis meja, C. Menjaring ikan. Jawabannya C. Menjaring ikan. Nomor 4. Siswa yang berperan sebagai ikan harus ditangkap oleh siswa yang bertugas sebagai titik-titik. A. Ikan, B. Kelinci, C. Jala ikan. Jawabannya C. Jala ikan. 5. Berjalan di air sebaiknya dilakukan di titik-titik. A. Kolam yang dangkal, B. Sungai yang dangkal, C. Laut. Jawabannya adalah A. Kolam yang dangkal. 6. Berikut ini adalah tujuan melakukan pemanasan sebelum berolahraga di air, kecuali titik-titik. Ingat ya, kecuali. A. Melemaskan otot-otot tubuh, B. Mengurangi terjadinya cedera, C. Olahraga menjadi menyenangkan. Jawabannya adalah C. Olahraga menjadi menyenangkan. 7. Di dalam permainan kucing dan tikus terdapat gerakan titik-titik. A. Berlari di tanah lapang, B. Berenang di kolam renang, C. Berlari di lumpur sawah. Jawabannya adalah A. Berlari di tanah lapang. Oke, sekian, terima kasih. Semoga soal ini bisa membantu kalian semua saat menjalani liburan ini akibat adanya virus corona. Ingat ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja, karena untuk menghindari terjadinya penyakit corona. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.